Hadirin hadirat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang suami istri tinggal di dalam hutan. Lalu kemudian istrinya mengandung. Lahirlah seorang anak. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Ajal sampai, usia oleh gorila. Dibesarkan, dirawat oleh gorila tadi sampai anak ini pun remaja. Setelah anak ini remaja, gorila ini tua. Lalu kemudian gorila monyet besar ini pun mati. Lalu anak muda ini menangisi orang tuanya. Dia tak kenal ayahnya, dia tak kenal ibunya. Yang tahu dia gorila inilah yang membesarkan dia. Lama dia duduk di samping jenazah gorila itu. Dia berpikir gorila ini awalnya hidup, lalu kemudian jantungnya berdegup, berdetak, berhenti dan mati. Kalau begitu gorila ini ada yang menghidupkannya. Gak mungkin dia hidup sendirian. Pasti ada yang menghidupkannya, pasti ada yang mengasihinya nyawa. Kalau begitu dia tarik kesimpulan ada Tuhan. Kisah ini ditulis oleh seorang filosof muslim namanya Ibnu Tufail. Nama kisah ini judulnya Hay bin Yaqzan. Anak yang dibesarkan gorila itu namanya Hay. Nama bapaknya Jaga, Yaqzan terjaga. Hay bin Yaqzan, hidup anak jaga. Kisah itu ditulis di buku diktat bacaan di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar. Saya mendapatkan buku itu. Kisah yang ditulis oleh filosof Ibnu Tufail itu sampai ke Eropa, dibaca oleh orang Eropa. Dari situlah orang itu dapat inspirasi menulis cerita Tarzan. Sebetulnya kisah Tarzan itu adalah kisah tauhid, bahwa orang tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya guru, tapi kalau dia gunakan akalnya, dia akan bertuhan, menemukan Tuhan. Tanpa nabi, tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa guru. Yang penting pakai akal. Lalu kenapa banyak orang sekarang punya akal tapi tidak bertuhan? Waktu Tuhan bagi-bagi otak, dia nggak hadir. Dia absen hari itu. Seandainya dia punya otak, dan otaknya itu berfungsi, karena kalau cerita punya otak, ayam dibuka kepalanya ada otaknya, kambing dibuka kepalanya ada otaknya. Ustaz kok tahu? Saya sering makan otak kambing. Kalau ada acara kan dikasih otak-otak, apalagi di Palembang. Orang kalau di mana-mana kalau nanya, Pak ada ayam, Pak ada ikan. Kalau di Palembang enggak, Pak ada otak. Jual otak-otak. Jadi dengan ada otak, berpikir menemukan Tuhan. Tapi nggak tahu siapa nama Tuhannya. Maka ada yang memanggilnya, oh my God. Ya Tuhan. Siapa nama Tuhan itu? Maka diutuslah Nabi untuk menjelaskan siapa nama Tuhan. Disitulah ketemunya antara filsafat dengan agama. Filsafat itu adalah cara berpikir, tapi tidak menemukan namanya. Sedangkan agama adalah bukan filsafat. Allah mengirim seorang rasul, dan salah satu rasul yang dikirim itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.